Bab 170. Ini adalah peringatan. Jika bukan karena cemas mengakibatkan rasa waspada keluarga Meng, Jerry yang sama sekali tidak perlu bertindak begitu merepotkan. Dengan kemampuannya, dia sudah dapat melenyapkan keluarga Meng dengan mudah. Namun yang paling penting adalah, jika keluarga Meng lenyap, maka mengenai di belakang keluarga Meng masih ada orang lain atau tidak, sudah tidak dapat diketahui lagi. Karena itu tadi dia tanpa ragu mengeluarkan banyak uang untuk membeli kelima wanita itu, dan setelah itu ingin mencari kesempatan untuk melepaskan mereka. Semuanya, acara lelang malam ini sudah berakhir, semuanya silahkan pergi. Frank Hong menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi dia segera mengumumkan acara lelang telah berakhir. Bagaimanapun ini ada acara lelang yang diadakan oleh keluarga Meng, dan orang-orang di sana tidaklah bodoh. Mereka semua dapat melihat hawa panas di antara Jerry Yang dan Shannon Meng, meskipun mereka ingin terus menyaksikannya, tetapi mereka tetap tidak berani melakukannya. Segera, selain Yoshua Guan dan Susan Su, orang-orang di sana sudah pergi. Kenapa kalian tidak pergi? Frank Hong mengerutkan alis dan menatap mereka dengan tatapan mengancam. Yoshua Guan berkata dengan nada dingin, Tuan Hong, jika keluarga Meng bertindak seperti itu, bukankah itu adalah tindakan yang buruk? Sudah jelas Bill Zuang sendiri yang bertingkah, dia yang tidak mampu membayarnya, namun keluarga Meng justru memaksa Jerry yang membayar biaya itu, atas dasar apa? Susan Su saat ini juga berkata, ini adalah masalah antara keluarga Meng dengan Tuan Yang, jika kalian ikut campur, apakah kalian tidak takut akan menyeret keluarga kalian? Frank Hong berkata, ekspresinya terlihat tenang, namun nada bicaranya terdengar mengancam. Ternyata benar, ketika ucapannya keluar, ekspresi Yoshua Guan dan Susan Su langsung terlihat buruk, terutama Susan Su, dia sangat tahu jelas, jika masalah ini menyeret keluarga Su, maka ayahnya tidak akan memaafkan dirinya. Meskipun Yoshua Guan merasa tegang, namun ketika teringat kemampuan Jerry Yang, dia langsung merasa tenang. Jika keluarga Meng benar-benar ingin bertindak pada keluarga Guan, maka aku hanya dapat menerimanya. Yoshua Guan berkata dengan nada dingin. Susan Su terkejut, dia benar-benar tidak mengerti, kenapa Yoshua Guan bersedia berselisih dengan keluarga Meng hanya demi Jerry Yang. Ekspresi Frank Hong tidak berubah, saat ini perubahan kecil juga terjadi, dia menyadari tatapan yang tegar dari mata Yoshua Guan. Setelah melihat Jerry Yang lagi, dia tetap terlihat tenang, dan juga terlihat mengerikan. Teringat Jerry yang memiliki Black Gold Card yang bahkan dirinya tidak dapat memilikinya, dia menjadi merasa tidak tenang. Tuan Muda Shannon, aku memiliki sebuah solusi, bagaimana jika batalkan saja lelang terakhir kali tadi, wanita cantik terakhir kali tadi tetap kita simpan, bagaimana menurutmu? Frank Hong tiba-tiba berkata. Tadi ketika Shannon Meng ditendang oleh Charles Ma, dia sudah memiliki niat untuk balas dendam, dan saat ini adalah kesempatan yang baik, bagaimana mungkin dia membiarkannya. Acara lelang keluarga Meng, atas dasar apa bisa dibatalkan begitu saja? Shannon Meng tersenyum dingin dan berkata, awalnya aku ingin memberikan wanita terakhir kepadanya dengan harga yang rendah, namun karena dia tidak tahu diri, maka aku tidak akan sungkan lagi. 150 juta, sedikit pun tidak boleh kurang, jika tidak membayar, maka kamu akan mati, aku berikan kamu waktu 1 menit untuk mempertimbangkannya. Setelah berkata, Shannon Meng menepuk tangannya, kemudian seketika muncul sekitar 12 petarung dengan pakaian hitam, dan mereka langsung mengepung Jerry Yang di tengah. Melihat orang-orang ini, Frank Hong terkejut, lalu berkata, Tuan Muda Shannon, ternyata kamu membawa orang-orang ini datang. Hingga saat ini, Frank Hong baru mengerti, alasan Shannon Meng ingin berselisih dengan Jerry Yang bukan karena ingin melindungi Bill Zuang, alasan utamanya adalah karena dia memiliki dendam dengan Jerry Yang. Jika tidak mungkin dia mendatangkan pengawal keluarga Meng. Totalnya ada 12 pria dengan pakaian hitam, setiap orang memegang belati yang berkilau, dan saat ini mereka sedang menatap Jerry Yang dengan tatapan dingin. Yoshua Guan dan Susan Su dapat merasakan aura orang-orang ini,
seketika mereka ketakutan, dan terlihat pucat. Saat ini Susan menarik ujung pakaian Jerry Yang, dan tubuhnya bergetar. "Kalian pergi saja dahulu," Jerry Yang tiba-tiba berkata kepada Susan Su dan Yoshua Guan. "Bagaimana dengan kamu?" Susan Su bertanya dengan tegang. "Masalah belum selesai, tentu saja aku harus menetap di sini," Jerry Yang berkata dengan nada yang datar. Mengenai Susan Su dan Yoshua Guan yang tetap dapat berdiri di sisinya hingga saat ini, dia sudah merasa cukup tersentuh. "Jika hari ini kamu tidak membayar 150 juta hari ini, siapapun tidak boleh pergi," Shannon Meng berkata dengan tersenyum dingin. Dia melihat jam di tangannya. 1 menit sudah habis, katakan keputusanmu. 12 pria dengan pakaian hitam melangkah ke depan, lalu belati di tangan mereka berkilau. Jerry yang masih terlihat tenang, dia menggelengkan kepalanya. "Apakah hidup itu tidak baik? Kenapa kamu harus mencari mati?" Setelah berkata, tiba-tiba dia melangkah ke arah Shannon Meng. Saat ini, Shannon Meng merasa dirinya seperti sedang ditatap oleh binatang buas, jadi seketika dia mengeluarkan keringat dingin. "Berhenti, kamu berhenti!" Shannon Meng berteriak, "Jika kamu berani maju 1 langkah lagi, maka kamu akan menghadapi kemarahanku." Setelah Shannon Meng berkata, sebuah bayangan sudah melesat. Piak! Di tatapan semua orang yang terkejut, Jerry yang berada di dalam kepungan 12 pria dengan pakaian hitam itu, seketika tiba di depan Shannon Meng. Sebelum semuanya kembali sadar, mereka sudah melihat leher Shannon Meng sudah dicekik oleh Jerry Yang, dan saat ini dia sudah terangkat oleh 1 tangan. Kedua kaki Shannon Meng tidak berhenti memberontak, dan kedua matanya terlihat ketakutan. "Lepaskan!" Shannon Meng sudah hampir kehabisan nafas. Saat ini semua orang baru kembali sadar, dan Frank Hong langsung berteriak. Jika Shannon Meng tadi di tempat acara lelang yang dia tangani, meskipun dia memiliki 10 mulut, dia tetap tidak bisa memberikan penjelasan. 12 petarung berpakaian hitam itu hanya dapat mengepung Jerry Yang, dan tidak berani maju. Saat ini nyawa Shannon Meng ada di tangan Jerry Yang, jadi siapa yang berani maju mendekat? Kedua mata Susan Su melebar, meskipun dia tidak melihat kapan Jerry Yang melesat ke depan Shannon Meng, namun saat ini, akhirnya dia dapat memastikannya, Jerry Yang telah menggunakan cara itu untuk menyelamatkannya saat terjadi kejadian penusukan di depan kediaman keluarga Su. Saat ini jantung Yoshua Guan berdetak dengan cepat, nafasnya juga menjadi sesak. Mengenai Bill Zhuang, saat ini tubuhnya bergetar, dan tatapannya dipenuhi dengan ketakutan. "Kamu berkata aku harus membayar 150 juta, atau aku akan mati." Jerry yang mengabaikan semua orang yang terkejut, dia mengangkat kepalanya untuk memandangi Shannon Meng yang pucat, lalu bertanya. Saat ini Shannon Meng tidak dapat mengatakan apa-apa. Saat ini lehernya dicekik oleh Jerry Yang, dia merasa meskipun Jerry Yang tidak dapat memutuskan lehernya, dia tetap akan mati karena kehabisan nafas. "Tuan Yang, jangan emosional, mari kita bicarakan baik-baik, bagaimana jika kamu lepaskan Tuan Muda Shannon dahulu?" Jerry Yang tidak menanggapinya, namun ketika melihat pandangan Shannon Meng mulai memudar, dia baru melepaskan tangannya. Shannon Meng tergeletak di atas lantai seperti tanah liat, dan langsung menarik nafas yang panjang. "Sekarang, kamu beritahu aku, apakah aku masih harus membayar 150 juta atau tidak?" Jerry yang meletakkan kakinya di atas kepala Shannon Meng, lalu bertanya kepadanya sembari memandangnya dari ketinggian. "Tidak, aku tidak akan meminta sedikit pun uang darimu, wanita cantik itu untuk kamu." Shannon Meng berkata dengan ketakutan, saat ini kepalanya sedang terinjak, jadi bagaimana mungkin dia berani bersikap angkuh seperti tadi. "Cepat keluarkan wanita tersebut," Jerry yang berteriak. "Frank Hong, kenapa kamu masih diam? Cepat lepaskan wanita itu keluar," Shannon Meng berteriak. Dengan cepat, Su Lixia dibawa keluar. Ketika dia melihat Jerry yang saat ini sedang menginjak kepala Shannon Meng, dia langsung tahu dirinya sudah terselamatkan. "Kalian bawa dia pergi dahulu," Jerry yang tiba-tiba berkata,
tentu saja ucapan ini untuk Yoshua Guan dan Susan Su. Susan Su masih ingin mengatakan sesuatu, namun Yoshua Guan langsung berkata, "Nona Su, kita pergi dahulu, jangan ganggu Tuan Yang." Saat ini Susan Su baru mengangguk, kemudian menggigit bibir merahnya, dan pergi sembari melirik Jerry yang dengan cemas. "Tuan Yang, wanita itu sudah kami lepaskan, bukankah kamu sudah dapat melepaskan Tuan Muda Shannon?" Frank Hong berdiri di tempat, lalu berkata dengan hati-hati, "Sebenarnya aku tidak ingin perhitungan dengan keluarga Meng, namun kalian masih saja mencari masalah denganku. Anggap saja hari ini hanya sebuah pelajaran untuk kalian, jika terjadi lagi suatu saat nanti, maka akhirnya tidak akan sesederhana ini lagi." Setelah Jerry yang berkata, dia mengangkat kakinya, dan pergi dari sana. 12 pria dengan pakaian hitam langsung membuka jalur untuknya, namun mereka tetap menatap Jerry yang dengan waspada, dan menunggu perintah dari Shannon Meng. Saat ini Shannon Meng terlihat ganas, dia seperti ingin menurunkan perintah untuk membunuh Jerry Yang, namun dia tidak berani. Saat ini Frank Hong juga terlihat cemas, dia tidak berhenti memberikan isyarat mata ke arah Shannon Meng, karena khawatir dia emosional, dan benar-benar memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Jerry Yang. Hingga Jerry Yang tiba di pintu keluar, Shannon Meng tetap tidak menurunkan perintah. Dan di saat ini, tiba-tiba langkah Jerry Yang berhenti, kemudian dia mengambil pena di atas meja, dan mengayunkannya. Wush! Pena melesat seperti peluru, seketika langsung menancap dahi dari Bill Zuang. Tubuh Bill Zuang langsung terkapar di atas lantai, dan wajahnya masih terlihat tenang karena dia baru saja merasa dirinya telah terbebas dari malapetaka. Sedangkan pupil mata Shannon Meng dan Frank Hong menyusut, dan tatapan mereka dipenuhi rasa takut. Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.